sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Miss Eri, di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson, we are going to learn about recount text. But first, do you know what recount text is? Yep, recount text is a text which tells the reader about a story, an action, or an event in the past. Jadi, recount text adalah suatu teks yang menceritakan tentang sebuah cerita, sebuah aksi, atau sebuah kejadian di masa lampau. Biasanya berupa pengalaman ya. Nah, adapun the characteristic features of recount text. Yang pertama yaitu simple past tense. Jadi, recount text biasanya menggunakan simple past tense dalam bentuk kalimatnya ya. Contohnya, I went to Bali last year. Saya pergi ke Bali tahun kemarin. Nah, di sini ada kata when. When adalah bentuk kedua dari go. Jadi di sini menandakan bahwa kejadiannya sudah lampau atau sudah terjadi. Lalu yang kedua ada adverb atau kata keterangan. Bisa keterangan waktu ataupun tempat ya. Contohnya kalau keterangan waktu seperti tadi ada last year, tahun kemarin, atau misalnya last month, last week, atau bisa juga misalnya yesterday. Lalu kalau misalnya keterangan tempat, misalnya seperti in Bali atau in Bandung atau dimanapun yang si kejadiannya itu terjadi. Lalu yang ketiga ada conjunction atau kata hubung, misalnya seperti before, after, atau sebelum dan sesudah. Lalu ada juga then dan next atau setelahnya atau selanjutnya. Lalu ada juga the generic structure of recount text atau struktur dari recount text tersebut ya. Yang pertama yaitu ada orientation. Nah, di sini di orientation ini dia menjelaskan tentang si latar belakang dari ceritanya atau misalnya pengenalan tokohnya siapa, lalu settingnya, ada di mana dan kapan terjadinya. Lalu yang kedua ada series of event atau si rangkaian ceritanya atau kronologisnya bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada reorientation atau kesimpulan dari si kejadiannya atau seluruh kejadian yang sudah diceritakan. Nah, berikut ini ada contoh dari recount text ya. Mari kita lihat dan simak baik-baik. Judulnya The Trip to Parangtritis Beach. Last year, my family and I went to Parangtritis Beach. We went to Parangtritis Beach by my car. I was very excited to go there. Our trip to Parangtritis Beach spent time for 2 hours on the way. I slept in the car during the trip. We arrived at 3 p.m. at Parangtritis Beach. After that, my family and I went to replace our clothes to swim, and we walked to the beach together. There were so many activities that we did in the beach, such as swimming, splashing at each other, chasing each other on the seashore, and banana boat riding. We played on the beach about 1 hour. Right at 5 p.m., we all had a rest and prepared to go home. We felt family and togetherness atmosphere at that time. That moment is so unforgettable. That was my short holiday in Parangtritis Beach. But I was very happy because that was my first experience to go to the beach. Nah, bisa kita lihat di sini di paragraf pertama ini ada tulisannya ya. Di sini namanya orientation. Jadi di paragraf pertama ini berisi orientation. Nah, isi dari orientation adalah latar belakang, setting, dan tokoh atau siapa saja yang terlibat. Di sini ceritanya latar belakangnya berada di Parangtritis. Ya, di sini I went to Parangtritis Beach. Ya, nah, berarti dia berada di pantai Parangtritis ceritanya. Lalu settingnya di sini ada last year, berarti kejadiannya sudah setahun yang lalu. Lalu siapa saja tokoh yang terlibat?
Nah, di sini ada my family and I. Artinya yang terlibat tokohnya adalah si penulis dan keluarganya. Lalu di paragraf kedua, kita bisa lihat di sini, ini yang dinamakan dengan series of events atau rangkaian kejadiannya. Nah, di sini rangkaian kejadian yang dialami oleh penulis adalah misalnya berenang ya, terus splashing at each other artinya bermain air, lalu ada chasing each other on the seashore atau main tangkap-tangkapan di pinggir pantai dan menaiki wahana banana boat katanya. Nah, di sini diceritakan pokoknya kejadian-kejadian atau kegiatan yang dialami gitu. Lalu selanjutnya di paragraf ketiga ada reorientation atau penutup dari cerita yang sudah diceritakan, misalnya bagaimana rasanya atau konklusinya dari pengalaman tersebut. Nah, di sini penulis merasakan katanya atmosfer yang togetherness atau kebersamaan dan family, kekeluargaan gitu. Nah, di sini dia juga menulis that moment is so unforgettable. Jadi, cerita yang tadi diceritakan bagi penulis itu tidak terlupakan. Nah, karena kenapa nih? That was my first experience to go to the beach. Jadi, itu adalah pengalaman pertamanya pergi ke pantai. Begitu. Jadi, recontext ada 3 ya strukturnya. Diingat-ingat ada orientation, ada series of events, dan reorientation. Lalu, coba perhatikan kembali. Di sini, di recontext, kita menggunakan simple past ya. Coba di sini kalian bisa memberi contoh tidak mana yang menggunakan simple past atau coba tunjukkan salah satu bentuk simple past. Ya benar, di sini ada keterangan waktu ya atau adverb dari simple past. Contohnya last year atau tahun kemarin. Lalu di sini juga ada kata kerja went, artinya pergi. Nah, kalau verb satunya dari went itu go, artinya pergi. Tetapi karena rekonteks ini menggunakan simple past, jadi go-nya dalam bentuk kedua ya, yaitu went. Lalu di sini juga contohnya ada was. Nah, ini juga salah satu bentuk dari past tense. Lalu di sini ada kata spend, nih artinya menghabiskan waktu, katanya spend time. Nah, ini juga salah satu bentuk dari verb 2. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, lalu ini ada contoh kedua dari recontext, judulnya Ruined Night Camp atau malam camping yang rusak atau terusak gitu. Nah, di sini kalian bisa baca, pendek ya cuma segini. Coba kalian nanti catat ya di buku tulis, boleh ininya di screenshot mana kata yang mengandung verb 2-nya atau yang menandakan bahwa ini dalam bentuk simple past-nya. Lalu dilihat misalnya apakah ini siapa tokoh yang terlibatnya, lalu latarnya ada di mana, settingnya kapan, gitu. Nanti kalian catat di buku ya, itu tugasnya. Oke, boleh di screenshot dulu. Nah, itu tadi kita sudah mengenal tentang recontext, mulai dari pengertiannya, lalu karakteristiknya, lalu ada juga generic structure-nya, dan tadi ada contohnya juga. Sekarang saya punya challenge untuk kalian. Oke, kalian buatlah sebuah recontext ya, bisa dari pengalaman kalian atau pengalaman teman kalian, pengalamannya yang tidak terlupakan, atau misalnya yang paling menyenangkan bisa, atau yang membuat kalian sedih juga bisa. Boleh kalian tulis di kertas atau di buku tulis, atau boleh juga diketik di Word. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang recontext. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, jangan lupa selalu pakai masker, lalu rajin cuci tangan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.